Renungan si Leo. Senin, 20 Februari 2023, Pekan Biasa ke-6. Pembacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku percaya. Apakah ini hanya pernyataan di mulut yang keluar dari mulut seorang yang putus harapan akan kesembuhan anaknya? Atau ia sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus terlebih mampu menyembuhkan daripada murid-murid setelah sekian lama, setelah banyak usaha yang dilakukan? Bukan hanya karena dia seorang guru sehingga bisa berbuat lebih dari muridnya, tapi karena dibutuhkan iman percaya untuk menerima karunia penyembuhan itu. Bukan hanya karena mulut yang mengucapkan kata percaya, tapi hati yang beriman, yang berucap percaya, itulah yang dilihat dan dipandang pantas oleh Yesus untuk menerima karunia penyembuhan itu. Itulah syarat utama untuk menerima karunia-Nya. Asal saja aku percaya dan tidak goyah hati. Seperti ketika aku mengucapkan percaya akan lepas total
dari ketergantunganku, dari keterikatanku akan perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapa. Saat itulah aku menerima pembebasanku. Dan bukti dari pertobatanku, aku percaya bahwa Roh Kudus akan membantu aku melawan godaan agar tidak berbuat dosa lagi. Aku percaya bahwa karunia penyembuhan itu untuk semua orang yang percaya kepada siapa Allah Bapa ingin menyembuhkan, termasuk aku, dan aku menjadi bahagia karena iman percayaku. Seperti sabda Yesus dalam Yohanes 20 ayat 29, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Aku percaya dan berdoa. Doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas karunia iman yang Engkau tanamkan dalam hatiku, sehingga aku percaya penuh bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kesembuhan dan pemulihan yang telah aku alami, serta pertobatan yang aku pertahankan hingga nanti. Ajar aku untuk beriman yang benar, sehingga percayaku hanya kepada kasih dan kuasa-Mu saja. Dengan pengantaran Putramu Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Et Maiorem, Dei Gloriam.